saksi-saksinya yang di bawah tidak bisa memastikan bahwa itu surga karena terhalang oleh awan-awan hitam. Coba ayat ini direnungi sama Kevin. Kalau misalkan emang benar terlihat oleh murid-muridnya bahwa itu surga, surga kalian berarti cebol dong, pendek, bisa kelihatan dari bawah. Oh, Yesus ada di surga lagi duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti pendek dong surganya. Soalnya kelihatan dari bawah. Kan di situ udah jelas terhalang oleh awan-awan. Murid-muridnya tidak bisa memastikan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Duduk di surga. Jangan sampai salah pakai Google Map, malah belok bukan. Tapi pada saat itu belum ada Google Map. Coba di sini aja, di sini diyakinkan sama Bang Kevin. Ini ada ayat tertulis Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh ke-12 muridnya. Sedangkan ke-12 muridnya ini tidak bisa memastikan bahwa murid-muridnya melihat bahwa itu surga, Yesus terangkat ke surga dan naik di surga, duduk di sebelah kanan siapa? Bapa kelihatan dari bawah. Surga nggak mungkin kelihatan dari bawah, Bang. Oke, kenapa si murid-muridnya berkata Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa? Kalau nggak kelihatan. Penglihatan rohani itu, Kang. Penglihatan rohani. Lanjutan. Nggak, kalau nggak dia suruh banyak bertanya aja, apa yang mengganjal, apa yang ditanyakan, tanyakan aja biar jalan. Jangan sampai nanti kita juga saya ngomong gini-gini tapi dia tidak membutuhkan informasi itu, kan malah jadi mubazir juga. Karena gini Kang ya, ke yang tadi gini, hal yang menarik itu kan ada juga tertulis ketika di saat persidangan di Lukas 22 nomor 69 kan. Mulai hari ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu kan sebuah kalimat. Nah, kalau kita merujuk kepada kita nih Al-Quran, ketika Allah mengabarkan tentang Nabi Isa alaihissalam, terjadi perselisihan di antara mereka, padahal sesungguhnya Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Nabi Isa itu diselamatkan. Lalu kemana Nabi Isa? Al-Quran mengabarkan barrofa'allahu ilaih wa kanallahu azizan hakimah. Akan tetapi Nabi Isa itu diangkat ke hadiratnya. Nah, diangkat ke hadiratnya, diangkat tuh ke atas. Diangkat ke atas, ke langit. Karena Tuhan maha bijaksana, maha perkasa. Nah, tapi kalau teman-teman Kristen menggunakan terjemahannya, dia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kan gitu. Maksud di situ memahaminya adalah seandainya nih Nabi Isa itu atau Yesus itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, diangkat, didekatkan kepada Tuhan. Kalau kita berusaha memahaminya ke sana, itu lebih masuk akal. Lebih masuk akal. Jadi apa yang diucapkan itu dia terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Tapi itu dimaknainya dia itu sudah terangkat, selamat ke langit. Dia selamat.
dia sudah berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam artian Tuhan itu yang menyediakan tempat bagi dia yang diselamatkan. Hamba Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan tempat yang layak bagi dia. Nah, kalau memahaminya begitu, kita masih enak. Kayak gitu. Makanya ketika Al-Quran mengabarkan tentang orang yang mengimani dia mati di atas kayu salib, tidak. Allah mengangkat dia, diangkat ke hadiratnya, diselamatkan dari penyaliban. Kan gitu. Tapi kalau mereka bilang melihat Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa, ada yang bilang dia berdiri selama-lamanya, makin bingung. Kan? Karena kalau diartikan ditulis begitu, tapi maksudnya dia diselamatkan oleh Tuhan, dia berada di hadirat Tuhan, Tuhan menyediakan tempat bagi dia untuk menyelamatkannya. Nah, oke, kayak gitu masih bisa kita terima gitu. Oke bang, untuk hari ini mungkin segitu saja dulu ya. Saya mau persiapan ini bang. Persiapan Sabat. Iya bang. Nyembah siapa? Tuh kan ditanya. Lah kan, kan tadi saya sudah tanya. Cobalah kau curhat sama Yesus. Yesus, kamu itu sebenarnya Tuhan apa bukan sih? Kok kamu sama-sama dengan saya beribadah di hari Sabtu, kan gitu. Nah, atau gini, misal kamu bertanya, Yesus kan berkata dalam ajarannya, ketuklah maka akan dibuka, mintalah maka akan diberi. Itu perintah Yesus. Itu kepada siapa dia? Kepada Sang Bapa. Nah, coba kau minta kepada Sang Bapa, Sang Pencipta alam semesta, berikanlah saya petunjuk, benarkah Yesus ini adalah Tuhanku? Atau Tuhan yang lain selain Engkau Bapa? Kan gitu. Kau tanya, minta petunjuk coba. Atau dia itu sama, sebagaimana utusan-utusan Tuhan yang lain, yang diutus untuk Bani Israel. Kan gitu. Mintalah, coba sesuai dengan ajaran Yesus. Bukan berdoa menuhankan Yesus, bukan. Tapi berdoa kepada Tuhan yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Yesus gitu. Kan Yesus berdoa. Di Taman Getsemani Yesus berdoa. Artinya di situ cara Yesus. Cara Yesus meminta ke menyesatkan banyak orang. Nah, kalau Anda minta pakai nama Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Yesus gitu, seterusnya, itu terjadi peristiwanya. Nah, itu kata Yesus, Mesias palsu yang akan menyesatkan banyak orang, alias si iblis. Gitu bang. Oke, silakan. Akan mengajak Bang Kevin untuk masuk ke dalam Islam, akan mengajak Bang Kevin untuk masuk ke dalam Islam, gak akan pernah, kecuali kemauan Islam, gak akan pernah, kecuali kemauan diri Bang Kevin sendiri. Kita nggak berharap kok orang-orang yang lawan diskusi kita untuk masuk ke Islam, nggak berharap kita. Cuma kita menyampaikan aja, menyampaikan pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Sampaikanlah walaupun satu ayat, ya kita menyampaikan. Gitu Bang Kevin. Tapi ngomong-ngomong Bang Kevin, kenapa sih merayakan hari Sabat? Melaksanakan hari Sabat? Pengen tahu dulu. Kenapa Bang Kevin? Ya kan memang sesuai hukum Taurat. Kuduskan hari Sabat. Iya. Kalau nggak melaksanakan, Bang Kevin gimana? Berarti melanggar. Melanggar hukum dosa nggak? Ya dosa. Melanggar hukum dosa nggak? Ya dosa. Berarti karya. Pertanyaannya gini Kang, kalau di hari Sabat itu adalah banyak pengajaran dari Yesus itu sendiri. Itu adalah banyak pengajaran dari Yesus itu sendiri. Begitu Bang.
Oke? Ya oke, jadi makanya kalau ditanya semua sekarang ya mungkin ya saya kan perlu pembuktian juga nih dari pemimpin kami. Iya kan, Bang? Nah, dan Iya. jadi saya juga perlu bertanya kepada mereka. Hati-hati nanti kalau sudah menemukan jawaban, udah jangan banyak bertanya, kamu imani saja. Nah, hati-hati. Akan ada bocoran jawaban seperti itu, Bang. Tapi ya itu terima aja, itulah jawabannya. Sejauh ini biasanya mereka begitu. Kalau banyak bertanya sama pendetanya, udah nggak usah banyak bertanya, imani saja gitu. Dulu juga saya seperti itu, Bang, karena kan dulu saya advennya tahun 2020. Sebelumnya saya di HKBP. Nah, yang membuat saya pindah ke Advent, bahwasanya tidak ada dasar, tidak ada suruhan atau perintah dari Tuhan bahwasanya kita harus beribadah pada hari Minggu. Yang saya Iya. tahu seperti itu. Ini kena lagi lah. Ya tinggal nanti bertanya sama pendetanya. Pak Pendeta, saya sudah pindah dari AKBP ke Advent. Saya sekarang sudah beribadah di hari Sabat. Nah sekarang perintahnya di mana? Di hari Sabat ini kita beribadah, menyembah kepada Yesus. Ada nggak Yesus dan orang-orang Yahudi ketika menjalankan hari Sabat demikian gitu? Tanya lagi. Pusing lagi nanti pendetanya. Udah imani aja. Gitu. Ayo, nanti tanya lagi ke Pak Pendeta ya, Bang Kevin ya. Oke Bang, saya mau turun dulu ya Bang ya, udah temen. Bentar, sebelum turun, satu ya, makasih banyak buat Bang Kevin udah mau belajar. Nanti malam naik aja lagi nggak apa-apa lah. Soalnya apa sih yang dilaksanakan di hari Sabat Bang Kevin itu nggak ada ininya juga gitu. Nah terus yang paling inti Bang Kevin melaksanakan Sabat itu karena apa? Itu saya belum tuntas tadi, karena apa? Oke, mungkin kita bahas kemudian hari Bang. Cuman untuk nanti malam kemungkinan tidak bisa. Besok aja ya, besok malam ya. Iya, besok malam. Ya udah nanti Ini kita ada bahas. master teologi. Nah, masalah teologi ini ngibul. Kemarin ngajak debat, nantang debat, kabur, nggak ada masuk lagi. Nggak apa-apa Bang Kevin, silakan siap-siap aja untuk Sabat ya. Oke Bang, terima kasih buat Siap. Bang Kian Santang dan Bang Alip dan juga teman-teman Siap. yang sudah support. Saya pamit dan di kemudian hari saya akan kembali lagi kemari diskusi. Itu nomor WA saya dicatat aja ya Bang Kevin. Iya Bang, sudah saya screenshot Bang. Siap. Dan ingat Sabat itu mulainya dari habis maghrib ya. Mulai jam 6 nanti, makanya Iya, pergantian kita malam. mempersiapkan segala sesuatu. Istilahnya di dalam Sabat kan kita nggak boleh transaksi, nggak boleh, pokoknya di luar ibadah itu nggak boleh. Siap. Iya, sayangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 2 hari saya keliling cari jaring